Hello smart people, this is your boy Militan Mania coming back at you with another video. Kali ini kita akan membahas mengenai frigate terbaru ya yang akan dibuat oleh PT PAL di galangan kapal Surabaya ya. Ini adalah tipe 31 frigate atau yang lebih dikenal sebagai Arrowhead 140 ya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai frigate Arrowhead 140 ini, nah kita harus tahu dulu ya. Jadi Arrowhead ini belum ada yang mengoperasikan ya. Jadi ini adalah frigate yang merupakan versi pertamanya ya di kelasnya. Jadi ini adalah improvement teman-teman. Improvementnya diambil dari mana? Jadi Arrowhead 140 ini akan mengambil baseline atau hull-nya itu dari Iver Houtfield ya. Jadi ini adalah frigate yang dioperasikan oleh Royal Danish Army atau kita tahu itu Angkatan Lautnya Denmark ya. Jadi Angkatan Laut Denmark itu sudah mengoperasikan 3 tipe Iver Houtfield sejak tahun 2012. Nah ini adalah penampakannya ya. Yang teman-teman lihat ini adalah frigate Iver Houtfield buatan galangan kapal dari negara Denmark ya. Nah Babcock ini karena dia perusahaan Inggris, jadi ya ada kerjasama lah ya. Ini kan sama-sama persemakmuran Inggris ya, Denmark juga termasuk di dalamnya. Jadi dia diperbolehkan untuk mengambil cetakan blueprintnya Iver Houtfield ini menjadi cikal bakal dari Arrowhead 140 ya. Jadi dimensinya itu sama teman-teman, panjangnya sama, lebarnya sama, beamnya juga sama ya. Spesifikasinya itu secara ukuran sama ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah miliknya Angkatan Lautnya Denmark ya. Nah ini 3 unit, ada F361, F362, F363. Nah ini udah beroperasi sejak tahun 2012 teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan ya nanti yang didapatkan oleh Angkatan Laut TNI kita ya, TNI AL ini adalah frigate versi terbaru ya, versi terbaru, dan akan menjadi salah satu dari 3 negara yang mengoperasikan di dunia. Nah, Iver Houtfield sendiri ini termasuk frigate yang sukses di kelasnya. Jadi kalau di peringkat ya, untuk tingkat kekuatan dan juga modern teknologinya, Iver Houtfield ini menduduki peringkat keempat ya. Jadi frigate terbaik peringkat keempat yang ada di dunia saat ini adalah Iver Houtfield ya, miliknya Angkatan Laut Denmark. Jadi awalnya itu tadinya TNI AL itu akan mengambil kontrak dengan perusahaan galangan kapal dari Denmark ya yang memproduksi Iver Houtfield. Tapi dalam prosesnya akhirnya pilihan jatuh kepada perusahaan galangan kapal dari Inggris, Babcock International ya. Setelah mereka berhasil meyakinkan pihak Kementerian Pertahanan Indonesia bahwa desain Iver Houtfield bisa lebih dioptimalkan dan jauh lebih canggih saat didesain menjadi Arrowhead 140. Nah, untuk jumlah kontrak yang disetujui oleh Kementerian Pertahanan itu 2 unit Arrowhead 140 dengan nilai kontrak sebesar 720 juta dolar AS ya. Nah ini akan dibangun dengan sistem pertukaran teknologi. Jadi dibangun di galangan kapal PT PAL, include dengan transfer teknologinya nanti ya. Nah tujuan dari pembelian 2 unit ini adalah untuk menggantikan ini ya, lead ship ya. Kalau dalam istilah militer itu ada lead ship atau
kapal flagship lah ya, flagship di angkatan laut itu untuk sekarang itu dipegang sama KRI RE Marta Dinata, yaitu desainnya adalah desain Sigma siluman ya, stealth punya, cuman panjangnya cuma sekitar 100 meteran. Jadi tidak terlalu besar ya, kita belum punya kapal besar sekelas frigate, jadi ini akan menjadi kebanggaan sendiri untuk Indonesia ya, memiliki kapal perang dengan ukuran 138 meter nantinya ya untuk Arrowhead ini. Nah, ini akan masuk di dalam kelas frigate, dimana ya yang kita tahu KRI RE Marta Dinata ini kelasnya masih dianggap di atas corvette ya, tapi tidak tidak memenuhi syarat disebut sebagai frigate. Jadi ya paling beberapa negara akan menganggap itu adalah sebagai light frigate ya. Tentunya kapal perang sekelas frigate walaupun tidak sebesar destroyer, tapi tentunya memiliki persenjataan yang sangat mumpuni dengan teknologi yang sangat canggih nantinya ya. Jadi bisa dipasangkan dengan rudal balistik, rudal anti kapal, rudal dari permukaan ke permukaan. Jadi banyak macam ya, ini akan meningkatkan kekuatan pertahanan dari TNI AL itu sendiri. Nah, sebenarnya Everhoodfeld diambil baseline-nya terus dirubah ya jadi Arrowhead. Nah, apa sih perubahan yang dilakukan? Nah, ini kita bisa lihat ya, oleh Babcock International itu dia akan mengadaptasi bentuk Everhoodfeld, cuman diberikan upgrade yang signifikan ya. Pertama itu dari ruang taktikalnya itu akan mengadaptasi combat system yang jauh lebih advance. Nah, sistem radarnya sendiri ini sangat mumpuni dan akan menjadi yang terbaik di kelasnya saat diluncurkan nanti ya. Jadi teknologinya itu luar biasa. Nah, ini bridge wing adaptation. Nah, jadi tadinya itu tidak ada decknya ya, tidak ada deck luar itu. Nah, ini ditambahin deck luar ya, bridge wing adaptationnya itu. Jadi lebih ini juga ya, lebih mematikan. Nah, ini extra docking. Nah, extra docking ini ditambahin lagi ya, ditambahin satu docking, jadi nggak cuman satu dock doang. Nah, ini flexible mission bay itu maksudnya, jadi di situ pun dia bisa ditanamkan dengan berbagai jenis senjata ya nantinya, misalnya anti kapal selam atau apapun itu. So smart people, what do you think about this new Arrowhead 140 ya? Kalau menurut gua ini akan menjadi salah satu game changer juga ya di kawasan Laut Cina Selatan. Nantinya ini akan jadi deterrent effect ya, untuk menangkal pengaruh-pengaruh militer yang lebih mumpuni seperti contohnya China ya. This is your boy Militer Mania signing out for now. Goodbye.